Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama ahli gizi rosehan. Hari ini hari Jumat ya, kita akan membahas berita yang menarik tentang ini waktu makan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saat sarapan hingga makan malam ya. Saya akan bacakan. Mengatur pola makan adalah rahasia sehat Nabi Muhammad. Beliau tidak pernah telat makan, bahkan Rasulullah SAW telah mengatur waktu untuk sarapan, makan siang dan malam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai Nabi dan Rasul sekaligus uswatun hasanah atau suri teladan yang baik bagi umatnya ya. Hal ini sesuai dengan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Nabi Muhammad SAW adalah teladan yang baik bagi umat muslim dalam setiap aspek kehidupan, termasuk juga pola makan. Rasulullah SAW dikenal memiliki pola hidup yang sehat karena jenis makanan dan waktu makannya yang teratur. Untuk makan, Rasulullah SAW tidak pernah telat ya, karena beliau telah mengatur waktu makan dalam sehari, mulai dari sarapan di pagi hari, makan siang, dan makan malam. Waktu sarapan, Nabi Muhammad SAW senantiasa berupaya untuk sarapan pagi. Lantas kapan waktu Nabi Muhammad makan atau sarapannya? Rasulullah biasanya tidak beranjak dari tempat duduknya setelah sholat subuh hingga terbit matahari. Ketika matahari terbit, beliau baru berdiri dan meninggalkan tempat sholat beliau. Kisah tersebut menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW sarapan setelah matahari terbit seperti yang dikutip dari Supergot. Setelah matahari terbit, Nabi Muhammad SAW akan pulang ke rumahnya untuk sarapan. Jika ada makanan, maka Rasulullah SAW sarapan, tetapi jika tidak ada makanan, maka Rasulullah SAW berpuasa. Nah, jadi beliau waktu sarapannya itu setelah matahari terbit ya. Jadi kita jangan menunda-nunda makan ya, apalagi kita sarapan, karena sarapan itu penting ya. Rasulullah saja dia selalu disiplin dalam sarapan ya. Nah, kita harus mencontoh pola makan beliau yang sehat ya pemirsa ya. Nah, itu untuk yang sarapan ya. Kemudian bagaimana dengan makan siang? Lantas apa menu sarapannya dulu ya? Yang biasa dikonsumsi Nabi Muhammad, biasanya beliau sarapan dengan kurma dan air atau air nabes. Jika terdapat susu kambing dari tetangga, beliau sarapan pakai kurma dan susu. Dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada kurma ajwa yang tumbuh di aliyah yang dimakan di awal pagi terdapat obat dari semua penyakit sihir dan racun. Hadis riwayat Ahmad nomor 23592. Yaitu untuk makan pagi. Jadi beliau sarapannya itu kurma dan air putih, kadang-kadang kalau diberi susu kambing ya. Nah, itu sarapan. Jadi kita harus sarapan pemirsa, karena sarapan itu penting ya. Tanpa sarapan kita akan berbahaya ya. Begitu kita tidak sarapan, kita akan sakit. Jadi kita harus mengikuti Rasulullah. Bagaimana dengan waktu makan siang? Nabi Muhammad SAW juga dikenal sebagai sosok yang aktif ya, karena ketika waktu makan siang beliau sering berada di luar rumah bersama para sahabatnya. Untuk waktu makan siang biasanya beliau selalu makan sebelum masuk waktu zuhur ya. Hal tersebut diceritakan dalam sebuah hadis dari Jabir bin Abdullah. Saya mendapati Rasulullah SAW pada tempat duduk dekat pohon kurma yang telah disiram. Beliau berada di dalamnya, lalu dihidangkan makan siang dari roti dan daging yang dimasak. Dari Rasulullah SAW memakannya dan orang-orang ikut bersama beliau. Lalu beliau kencing, kemudian Rasulullah SAW berwudu untuk sholat zuhur. Lalu para sahabat juga melakukannya kemudian. Mereka sholat zuhur. Hadis riwayat Ahmad nomor 14489. Namun berbeda dengan hari Jumat, biasanya lebih dulu sholat Jumat baru makan siang atau qaulullah ya. Dari Sah bin Sa'ad dia berkata, kami sering qailullah atau tidur siang
dan makan siang setelah Jumat. Hadis riwayat Bukhari nomor 5807. Jika tidak ada keperluan, beliau makan pulang ke rumah dan makan siang bersama sahabatnya. Untuk menu makan siang biasanya Rasulullah makan roti dan minyak zaitun atau suka sebagai pelengkap ya. Nah ini untuk makan siang. Jadi kita kalau bisa makannya itu lebih awal. Jangan habis tengah hari jam 3 baru makan, jam 2 baru makan. Ya sebelum saat zuhur kita sudah makan siang. Karena tubuh kita perlu energi yang kita perlukan untuk aktivitas kita selama kita bekerja ya. Baik di kantor, di kebun, ya di sawah dan lain-lain ya. Sangat penting memperhatikan makan. Jangan sampai kita lupa makan siang karena kita bekerja terlalu sibuk ya. Penting banget. Sebelum saat zuhur Rasulullah sudah makan siang ya. Teratur beliau melakukannya ini ya, sehingga beliau menjadi sehat pemirsa ya. Kita berharap kita juga akan menjadi lebih sehat ya. Terhindar dari penyakit ya. Dimana kita tahu penyakit akan menyerang kita kalau kita tidak sehat, kurang daya tahan tubuh karena kita kurang makan, tidak teratur makan, tidak tepat waktu makan. Nah itu untuk makan siang. Bagaimana dengan makan malam beliau ya? Makan malam beliau kita bisa baca di sini di Detik Food ya. Untuk makan malam biasanya Nabi Muhammad SAW melakukannya sebelum Isya. Dulu kehidupan di zaman Nabi sebelum ada listrik, sementara waktu sebelum Isya masih ada sececah cahaya. Saat itulah Nabi Muhammad makan malam. Jika makan sudah terhidang, Rasulullah SAW memerintahkan untuk makan terlebih dahulu tanpa tergesa-gesa seperti yang dijelaskan dalam hadis Bukhari ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu bahwa Rasulullah bersabda, apabila makan malam sudah dihidangkan maka makanlah terlebih dahulu sebelum kalian melaksanakan salat maghrib. Dan janganlah kalian tergesa-gesa dalam menyelesaikan makanan kalian. Hadis Bukhari nomor 632. Menu makan malam Nabi selalu makan apapun yang ada tersedia di rumah. Mulai dari kurma, roti gandum, susu, dan atau air nabis ya. Jika tidak ada keperluan setelah sholat Isya beliau langsung tidur. Nah ini penting pemirsa. Kita kalau bisa sebelum maghrib itu kita sudah makan sore ya. Jangan sampai kita malam ya. Ini terbalik. Zaman sekarang orang makan malamnya jam habis Isya ya. Kadang-kadang jam 10, jam 9 keluar rumah cari makan. Tidurnya larut malam ya. Kalau Nabi habis sholat Isya dia langsung tidur. Karena beliau nanti tengah malam akan sholat tahajud lagi ya. Jadi teratur, tidurnya teratur, makannya teratur sehingga tubuh dia menjadi sehat. Kita jarang mendengar Nabi itu sakit ya. Karena beliau menjaga pola makan, waktu makan, dan apa yang dimakan. Sekarang lagi pandemik COVID-19. Penting banget tubuh kita harus tinggi antioksidan. Daya tahan tubuh kita harus meningkat pemirsa. Salah satu cara kita harus makan yang bagus, yang baik ya, tepat waktu, mengandung makanan yang bergizi seimbang. Ada nasi, ada lauk hewani, lauk nabati, ada sayur, ada buah. Tubuh kita akan menjadi kuat. Virus COVID akan keluar dari kita ya. Dia takut, dia akan kalah dengan daya tahan tubuh kita. Hanya dengan daya tahan tubuh yang meningkat ya, kita bisa melawan pandemi COVID sekarang yang sudah jalan terus ini ya. Dan sekarang penderitanya makin meningkat. Waspada ya pemirsa ya, keluar rumah pakai masker, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan, dan kalau tidak perlu di rumah saja. Ya, sekarang lagi zaman PPKM level keempat ya, kita diharapkan berada di rumah saja untuk memutus mata rantai ya, karena penyakit COVID meningkat jumlahnya. Jangan sampai kita terkena. Salah satu cara adalah kita makan makanan yang bergizi seimbang, makan yang kaya antioksidan yaitu makan buah-buahan, sayur-sayuran juga pemirsa ya. Cukup cairan ya, air putih minimal 8 gelas sehari ya, agar kita bisa sehat ya. Semoga dengan melihat pola makan ya, waktu makan Nabi Muhammad SAW ini kita menjadi mengerti dan kita jangan sampai telat untuk makan. Yang harus diperhatikan adalah waktu makan pagi tadi ya. Itu penting. Sekarang sudah banyak orang yang jarang sarapan ya, karena dia tidak tahu pentingnya sarapan. Begitu Anda tidak sarapan, saat itu tubuh Anda sakit ya. Waspada. Terima kasih. Semoga ini bermanfaat ya. Sumber saya dapat dari Detik Food ya, yang hari ini terbit ya.
Dan ini sengaja saya publikasikan karena menarik ya. Sebagai umat Islam kita wajib menteladani Rasulullah. Makasih, sampai ketemu lagi di channel Ahli Gizi Sehat.